Ya kalau saya sih, kalau dibilang penting-penting, dibilang nggak penting juga nggak penting. Kalau dibicara dari sisi hukum. Tapi kalau saya bicara dari sisi moral, ya dari sisi image, ya keagamaan menurut saya penting. Ya kalau yang dibilang, yang disampaikan beliau tadi semuanya udah Egy sampaikan tadi di depan. Bahkan lebih konkret lagi apa yang disampaikan Egy daripada beliau kalau menurut saya. Jadi beliau hanya mengulangi sedikit, Egy mengupas seluruhnya tadi. Halo ya Gi, top kan? Udah itu Tapi aja. urusan moral sosial ini seberapa besar dampaknya? Penting kemudian untuk dipertimbangkan hingga ke meja persidangan. Begini, saya kan tadi udah bilang, saya ini bukan ahli hukum, tapi saya sering membaca putusan bahwa ya, saya nggak tahu nanti Egy juga bisa nyampaikan argumentasinya. Ada putusan yang mengatakan misalnya dia berpakaian sopan, berperilaku sopan, sehingga ada pengurangan hukuman. Saya konteksnya di situ aja. Kalau yang lain-lain saya nggak terlalu peduli lah ya. Tapi dengan tiba-tiba seolah-olah menjadi tobat gitu, ya menurut saya itu yang harus menjadi perhatian publik juga, karena publik juga punya image gitu ya. Akhirnya nanti mohon maaf sekali, dalam situasi hari ini ada kadron, ada kampret, ada segala macam. Itu kalau kita sidang pakai pakaian muslim kemudian dijatuhkan hukuman berat, ada juga loh di WA yang selalu menyebut, tuh kalau Islam pasti diberat-beratin tuh hukumannya. Udah tuh, pasti gitu-gitu loh. Yang gini-gini juga memang harus tokoh-tokoh di seluruh Indonesia ini memberikan diskursus yang bagus juga kepada publik gitu. Sehingga tidak kemudian antar agama itu seperti diadu-adu gitu kalau menurut saya. Nah makanya image itulah yang memang harus diminimize. Saya sih nggak bilang itu boleh atau tidak boleh, kita minimize saja lah. Jangan benturkan antara agama satu yang sama nggak lain. pernah pakai pakaian muslim, yang tadinya korupsi ini, gitu ya, berubah korupsi tiba-tibanya gede gitu, tiba-tiba berpakaian muslim, tiba-tiba kemudian dihukum berat, pasti kan ada komentar di Pak Anam, media. boleh komentarnya? Sebentar, ini fokus ini. Berubah tiba-tiba itu, kan tadi saya bilang ada yang mengkondisikan oknum-oknum. Nah, itu yang harus dipersoalkan. Kalau dia berubah sendiri karena tobat ya nggak apa-apa dong. Nah, tapi kalau yang dikerjainnya itu yang nggak benar gitu loh. Itu yang harus mati. Kemudian kalau ini diterima dari himbauan jaksa ini, itu nanti harus juga saya himbau, mungkin yang pas Menko Polhukam menghimbau jangan ada kadrun varian baru ya, seperti yang mau jadi capres pakai peci, yang mau capres perempuan pakai kerudung. Nah, itu kadrun varian baru itu. Tapi kalau dilihat dalam jadi harus dilarang ini, oleh Bang Egy, boleh itu. Kan entah itu ada dorongan atau tidak, kemudian keinginan diri pribadi untuk mengenakan sesuatu kan hak asasi manusia. Ya, intinya sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia, termasuk juga di KUHP kita, itu memang melindungi bagaimana mekanisme peradilan itu tidak terpengaruh oleh apapun. Termasuk juga opini masyarakat, opini media dan sebagainya, termasuk juga oleh opini terdakwa. Kalau dia punya keyakinan, hakimnya punya keyakinan kan memang nggak terpengaruh, ya tergantung bukti dan sebagainya. Jadi pokok poinnya sebenarnya di situ intinya. Nah yang berikutnya begini, kalau ini seandainya memang menjadi satu kebijakan, entah punya kewenangan dan tidak gitu ya, kalau kita baca berbagai instrumen hukum, karena kebetulan saya juga backgroundnya di LBH, itu clear yang memang yang berkuasa di pengadilan itu ya memang hakim, memang jaksa nggak perlu mengatur itu. Ya kalau dari rutan ke mana sampai nunggu di ruang sidang memang masih jaksa. Tapi ketika masuk sidang ya kekuasaan hakim. Ya hakimlah yang akan menentukan. Bahkan dia yang akan menilai apakah dia pakai busananya itu sopan ataukah tidak dan sebagainya. Tapi ukurannya sopan, bukan ukurannya agama atau nilai-nilai adat tertentu. Jadi sopan santunnya. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Soal tadi Bang Hoirul Anam, sebelum ke poin selanjutnya, kalau case yang Bang Rasman sebutkan bahwa ketika pembacaan nota pembelaan terpengaruh antara sikap sopan, kemudian atributnya juga bisa mempengaruhi meluluh. Nanti saya jelaskan beberapa hal yang tidak pakai pakaian kayak begitu juga mempengaruhi. Ya. Tapi saya mau bilang begini, kalau ini diambil sebagai satu kebijakan, potensial akan terjadi diskriminasi. Itu penting, diskriminasi yang tadi sudah diingatkan oleh Pak Bang Egy juga.
Apa potensial diskriminasinya? Karena dia sebenarnya menentukan mengekspresikan dirinya sendiri itu apa bentuknya. Yang mengukur hakim. Kalau hakim merasa misalnya, kok ini tiba-tiba ya dulunya pakai pakaian biasa, tiba-tiba kok pakai sangat agamis misalnya, apapun agamanya, hakim bisa nanya, agamamu apa? Ditanya, waduh, kok ini mempengaruhi, dia bisa diusir. Dia Mas bisa Anam diganti. begini, dengan adanya kasus seperti ini maka kemudian Pak Jaksa Agung ya mengeluarkan himbauan ini menurut saya baik juga. Dengan demikian Enggak. hakim ke depan hakim akan mengutip apa yang sampean sampaikan juga. Itu menjadi satu masukan yang bagus menurut saya. Itu ruangnya kejaksaan sampai ruang tunggunya pengadilan. Masuk ke pengadilan sebenarnya ruangnya ada ruang hakim. Bahkan begini misalnya, di beberapa konteks ini, mohon maaf ya, ada yang tiba-tiba pakai cadar misalnya. Ketika ditanya identitasnya mana, cadarnya bisa dicopot. Enggak, ini agama saya melarang buka cadar. Enggak, saya kan ingin lihat kamu ini siapa. Betul nggak sesuai dengan KTP itu boleh. Karena memang kekuasaan hakim. Nah, kita nggak usah ngomong kasus yang gede-gede. Ini ada kasus kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan itu hampir semua yang diadili di kejahatan jalanan itu kalau nggak pakaian putih, hitam, pakai peci. Hampir semuanya kayak begitu. Nah, padahal dia bisa pakai pakaian yang pakai batik atau pakai yang lain. Artinya, bahkan kalau kita lihat di beberapa rutan misalnya yang kejahatan jalanan, itu nggak punya pakaian putih, ya pakaian putihnya itu ya gantian. Tapi gitu kan loh. itu hak subjektif dari hakim. Perorangan Sebenarnya juga kalau beda. sebenarnya kalau dia dikasih kebebasan dengan batasan harus sopan, itu juga mempermudah semua orang, termasuk mempermudah petugas. Kejahatan jalanan itu semuanya pakai peci, pakai putih dan hitam. Dan itu kalau kita di rutan, Ini bisa saya itu sebentar. Kita Saya habiskan juga dulu, nggak pernah Bang potong. Rasman. Itu nggak pernah ya itu disediakan di rutan itu. Padahal kalau kita dibebaskan asalkan sopan, sesuai dengan KUHAP, saya kira kita nggak perlu juga memaksakan diri untuk menyediakan itu semua. Nah, maksud saya disitulah kita punya kebebasan untuk mengekspresikan diri kita di pengadilan. Dan satu hal yang paling penting sebenarnya, yang ini penting dalam konteks hak terdakwa. Hak terdakwa itu ya boleh menggunakan semua kemampuan dia untuk meyakinkan hakim bahwa kejahatannya itu tidak dilakukan atau kejahatannya tidak sesuai dengan dakwaannya, itu boleh. Itu memang haknya terdakwa. Nah, apakah nanti terpengaruh dan tidak terpengaruh, ya itu urusannya hakim. Bukan urusannya terdakwa, juga bukan urusan opini publik. Itu Baik. prinsip Saya utamanya. kira begini, Pak Khairul Anam ya. Kan Bapak backgroundnya juga LBH. Ya. Saya kira kita semua sepakat dalam teori hukum yang kita mau lihat seseorang menjadi terdakwa dan kemudian divonis, di situ sudah berlaku yang kita sebut dengan efek jera. Efek jera. Nah, bahkan kalau kita lihat di KPK, di kejaksaan, di kepolisian sekarang sudah pakai orange dan lain-lain. Itu kan efek jera. Oke? Begitu masuk ke proses persidangan, itu kan dilepas. Jadi tidak serta-merta yang Bapak katakan sampai pada ruang tunggu, bukan. Karena yang paling bertanggung jawab dengan si terdakwa ini adalah jaksa menghadirkan. Dan dialah yang tahu perilaku dari seorang terdakwa itu. Iya, Pak. Sebentar Pak. Kan bener toh. Sebentar, Pak. Bahwa dia sampai Dan ruang tunggu. hakim tidak pernah tahu seperti apa latar belakang dari si terdakwa ini. Dia hanya tahu di depan persidangan. Maka ketika dia menampilkan identitas dia yang mendadak agamis, maka hakim akan terpengaruh. Saya katakan ini berdasarkan fakta empirik. Akan terpengaruh untuk mengambil putusan. Begini, coba saya kasih satu gambaran. Besok, kan katanya tadi ukuran kita itu standarnya itu adalah pakaian sopan. Ya. Oke, apakah yang disebut dengan sopan? Kan nasionalis religius Indonesia, anak SMA, pakaiannya pakai rok panjang apa lain-lain atau berhijab dan lain-lain. Nah, yang kita mau kasih gambaran adalah jika keseharian dia berpakaian tidak seperti itu, lalu kemudian dia menjadi pesakitan, berubah atau mendadak menjadi agamis, ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan ini orang membentuk satu karakter, meyakinkan hakim untuk lolos dari tindakan yang dia lakukan. Apa itu? Tindakan kejahatan. Nah, karena itu ini kegelisahan dari
jaksa-jaksa yang diberi masukan kepada jaksa agung. Maka jaksa agung mengatakan, kalau you melakukan kejahatan, jangan bawa simbol agama. Ini saja maksudnya. Apakah Islam, apakah Kristen, apakah Hindu, apakah Buddha. Jadi kalau Bapak bicara tentang universalitas, kita sepakat untuk itu Pak. Bahwa itu hak dari Hak seorang terdakwa. terdakwa. Bahkan ada hak yang diatur di KUHP. Cuma kalau dia mengelabui hakim dan mengelabui orang-orang yang melihat dia, Saya itu kira- memalukan Pak. Saya kira nggak ada satu riset yang secara objektif Kenapa tidak ada riset, Pak? bisa kita Kan nggak kasus Pak Khairul Anam. sebentar. Sebentar. Kita Ini dengarkan contoh dulu, Bang konkret aja. Rasman, Ini contoh silakan. konkret Pak Heri Heriawan ya. Yang mau melakukan pemerkosaan macam-macam. Dia pakai peci dan sebagainya. Bahkan dia juga bilang bahwa saya ini juga ustadz, gitu. Apakah hakim terpengaruh? Enggak. Tetap dia dihukum Ya nggak dihukum berat. terpengaruh, wong dia udah tahu kok dia memang ustadz, dia pakai pakaian itu ya wajar-wajar Gini, aja. gini. Cari Sebentar. contoh tuh yang lebih Sebentar. bagus, yang lebih Sebentar. tepat. Kalau Gitu loh. hakim Jangan tahu dan bicara tidak asal tahu. HAM, kita Eh, membela orang seperti itu nggak Bapak benar Ibu juga. boleh kita Enggak. contohnya diberikan sesaat lagi, kita harus jeda dulu. Coba. Catatan Gini. demokrasi Tahan dulu, Bang. pemirsa.